Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya right now. Di video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial terkait ServiceNow lagi ya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang incident management. Oke, saya akan buka lagi file saya. Oke, sebentar, saya ingin minimize dulu. Ya, di video terakhir saya telah menjelaskan terkait user management. Kemudian di video terakhir juga saya telah menjelaskan terkait group management. Jadi kita sudah mempunyai user, kemudian sudah mempunyai group. Di dalam grup itu sudah ada nama-nama yang sudah di-assign di dalam grup tersebut. Nah, setelah mempunyai user dan grup, maka kita bisa melanjutkan ke incident management. Saya akan jelaskan terkait konsep incident management terlebih dahulu ya. Jadi, pada incident management itu, saya akan jelaskan apa sih incident management. Incident management itu biasanya terdapat satu dari beberapa konteks di bawah ya. Contoh, dia unplanned interruption to an IT service atau terjadi interupsi ya dari layanan IT. Kemudian ada reduction quality dari IT service, layanan IT dia sama kualitasnya itu turun. Kemudian terdapat juga failure configuration dari configuration item. Jadi ada contoh ada failure di CI yang sudah terjadi maupun belum terjadi, atau juga even belum terjadi impact ke sebuah layanan yang di-deliver ke sebuah customer. Jadi insiden itu seperti ini. Contohnya seperti apa sih insiden itu? Contohnya gini. Di dalam sebuah ruangan, contohlah ruangan finance, itu terdapat access point yang mana access point ini digunakan untuk koneksi sebuah komputer ke internet, ke jaringan, dan lain-lain. Nah, si access point itu karena diakses oleh banyak orang, maka jadi lemot ya, kualitasnya jadi kurang bagus. Nah, ini terjadi juga sebuah reduction in the quality of an IT service. Atau si access point itu benar-benar mati ya. Jadi user-user finance itu tidak bisa mengakses internet atau jaringan. Jadi itu juga termasuk sebuah insiden. Kemudian goal dari incident management itu apa? Jadi yang ingin dicapai dari incident management itu apa sih? Jadi untuk mengembalikan layanan IT yang problem tadi secepat mungkin dengan adanya SLA. Jadi SLA itu contoh kita mengkonfigur di incident management kalau problem itu maksimal harus bisa di-handle 3 jam. Nah, ini namanya Service Level Agreement atau SLA. Atau meminimalisir impact dari business operation. Kalau si user finance problem dari nggak bisa ke internet, akibatnya dia nggak bisa akses ke email. Emailnya itu dia harus mungkin dia si user finance itu harus mengirim ke pemerintah, harus mengirim ke vendor-vendor, maka dia bisnis operationnya itu jadi terhambat. Jadi kita meminimize impact-nya. Kemudian untuk memastikan best possible level service quality, jadi quality-nya itu kita dijaga ya dan di-maintain ya. Jadi memastikan bahwa layanan IT yang kita berikan ke user itu bisa dimaksimalkan gitu. Jadi
si bisnis operationnya itu tidak mengalami problem. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah mengetahui apa itu insiden, kemudian goalnya apa yang akan dicapai, kemudian kita next. Nah, untuk mereport sebuah insiden itu kalau di ServiceNow itu bisa ke web ServiceNow. Nanti saya coba jelaskan terkait langsung praktek saja. Di web ServiceNow itu kalau user melaporkan itu seperti apa. Kemudian ke web ServiceNow juga, tapi di add by Service Desk. Contohnya ada seperti ini teman-teman. Ada sebuah user email ke Service Desk. Emailnya itu sebenarnya dia adalah insiden, tapi user menganggap bukan menganggap ya, tapi user nggak tahu bahwa ini adalah insiden. Maka si Service Desk tersebut bisa menginputkan sebuah tiket insiden itu dari Service Desk dan nanti namanya si usernya tersebut, kemudian problemnya mungkin di assign ke grup yang berkaitan. Contoh kalau tadi berkaitan dengan sebuah network, maka akan di assign ke tim network. Atau juga bisa ke Now Mobile. Nah, Now Mobile ini disediakan oleh ServiceNow. Jadi ketika sebuah perusahaan menggunakan ServiceNow itu sebenarnya sudah ada Now Mobile yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini diinstal di mobile apps masing-masing user. Nah, reportnya dari atau membuat tiketnya insiden di handphone tersebut. Jadi memudahkan user dalam mereport sebuah insiden. Ini tata cara gimana user mereport sebuah insiden di ServiceNow. Oke, lanjut sedikit lagi. Untuk status insiden itu seperti ini. Jadi life cycle-nya pertama kalau user menginput sebuah tiket insiden, statusnya itu new dulu nih. New, kemudian diprogres, mungkin diprogres oleh si Service Desk. Kemudian si Service Desk tersebut, oh ini problemnya bukan masalah di access point, tapi usernya nih yang passwordnya expired. Nah, itu bisa dilakukan resolve. Nah, resolve ini nanti bisa ke close. Jadi dari new sampai ke close itu satu life cycle dari sebuah insiden. Ini yang normal teman-teman. Tapi ada juga kondisi yang nggak normal. Contohnya apa? Nah, seperti ini. Ketika tadi sampai ke in progress, itu bisa jadi kondisinya on hold. On hold itu contoh si Service Desk menghubungi ke user untuk mengetahui detail masalahnya apa, tapi usernya itu dihubungi susah, boleh di on hold. Atau tadi access point-nya itu harus diganti ke vendor, maka boleh di on hold. Jadi ketika statusnya di on hold, maka reason-nya harus jelas. Atau juga si tim network itu bilangnya sudah resolve, sudah selesai nih, sudah diperbaiki. Tapi menurut user, apaan ini access point-nya masih problem kok. Nah, itu tiketnya bisa di-open oleh si user sehingga masuk lagi ke in progress. Seperti itu. Nah, ketika sudah diperbaiki kedua kali dan sudah resolve, maka bisa ke close. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke praktek di ServiceNow. Saya masuk ke ServiceNow Developer lagi. Mohon maaf, saya batuk. Nah, saya akan start building. Oke, di video terakhir kita sudah menjelaskan terkait user dan group ya. Jadi di favorit saya sudah ada user administration user dan user administration group. Kita masuk ke insiden. Insiden create new itu saya sudah membuatnya di sini. Jadi boleh klik di sini atau teman-teman kalau saya ulangi lagi, maka bisa ketik insiden, kemudian ada di sini create new. Oke, saya coba create new. Create new ini dia masuknya ke sebuah form insiden. Jadi insidennya sekarang nomornya adalah 10004. Jadi INC itu menandakan sebuah insiden. Nah, colornya siapa? Color itu adalah si user. User yang problem.
Ini yang saya buatkan ini adalah cara menggunakan tipe yang ini, teman-teman. Saya membuatkan dari sisi, nah ini, anggaplah saya sebagai service desk itu membuat tiket untuk user di web ServiceNow. Jadi saya buatnya di form insiden. Anggaplah si callernya itu si Lina. Oke, si Lina itu saya cek dia adalah departemen IT. Saya cek jangan Lina deh, tapi cari yang lain yang departemennya itu adalah contoh finance. Tadi ada Agus ya, Agus sudah masuk. Yang finance itu saya masuk ke ini dulu aja, ke grup si user. User ini saya munculkan di sini adalah departemen. Departemennya saya tambahkan di sini. Oke. Departemennya itu sales aja ya. Sales Alan nih. Si Alan ini ternyata dia di sales. Maka saya ke sini, ke form tadi. Dia adalah Alan. Nah, Alan ini dia itu orang sales. Nah, orang sales. Dia problemnya itu adalah pertama dia melapor tidak bisa akses ke WiFi dan internet. Jadi komputer saya tidak bisa mengakses kemana, ke internet seperti itu. Oke, kemudian channelnya apa? Anggaplah dia menginfokan itu by email. Kemudian saya assign ke grup service desk. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka saya submit. Nah, insiden 4 itu sudah masuk gitu ya. Saya ke close dulu ininya. Kemudian saya masuk ke mana nih? Ke insiden.list. Oke. Insiden.list itu adalah list view dari insiden. Nah, insiden.list ini saya coba favoritkan biar saya mudah untuk mencarinya. Insiden all list seperti ini. Karena ini semua insiden saya done. Jadi ketika saya ingin masuk ke insiden semuanya, saya tinggal ke favorit, insiden all list ya. Tadi yang terakhir itu si Alan nih, saya buka. Si Alan ketika saya klik formnya itu statusnya new karena dia baru dibuatkan tiketnya. Jadi saya sistem administrator membuat sebuah insiden, statusnya adalah new, dibuka dari saya. Nah, usernya itu si Alan. Nah, tadi ya, ini pertama new. Kalau in progress, maka saya assign ke Agus. Contoh, Agus itu sudah masuk ke grupnya si service desk. Agus. Oke, Agusnya belum ada, atau saya klik di sini bintang. Nah, oke, di sini Agus itu belum muncul ternyata. Saya coba masuk ke grupnya lagi. Sebentar, saya ke favorit, ke grup, padahal kemarin saya sudah menambahkan Agus di service desk. Saya enter. Saya klik di sini, Agus sudah ada nih padahal. Kenapa dia nggak muncul gitu ya? Saya coba klik di sini dulu. Oh, masih 3 nih. Kenapa Agus belum muncul? Saya coba cek di sini. Si Beth Anglin ini. Oke.
Bad Anglin ini grupnya Oke, mungkin grupnya ini harus tambahkan teman-teman. Saya copy dulu ya. Kemudian saya ke Agus. Grup mana, ada grup nggak? Grupnya berarti udah service desk, tapi dia ada grup email. Saya ke user dulu, Agus. Oke, Agus ada. Kemudian saya cari grup. Jangan-jangan gara-gara dia belum masuk ke dalam sebuah grup. Oke, ternyata departemen manager. Oke, saya cari dulu ya. Bukan Agus, tapi ini adalah grup dari service desk ini. Saya contoh si David Lu. Dia itu aktif grupnya ini. Oke, role-nya ini. Kenapa dia nggak masuk gitu ya? Insiden ini saya assign ke Agus pengennya. Nah, ini masih 3 nih. Si Bad Anglin ini dia grupnya apa aja? Grup service desk, kemudian software, capacity. Nah, ini perlu nanti kita coba cari tahu dulu ya, kenapa dia nggak masuk di ini. Jangan-jangan dia grup ITIL-nya belum ada. Coba saya ke Agus lagi. Kemudian role-nya belum ada nih, ternyata dia cuman grupnya 1 aja. Coba saya tambahkan ITIL. Apakah dengan nambahkan ITIL jadi role-nya jadi banyak dia? Oke, saya kesini lagi, saya biarkan dia masih service desk, tapi saya refresh. Jadi tiket yang 1004 ini masih ke grup service desk, tapi saya cari. Nah, ternyata dia harus dimasukkan ke role-nya adalah ITIL, sehingga si Agus ini muncul. Oke, ceritanya saya assign ke Agus untuk mengerjakan atau menghandle tiket ini. Saya update. Oke, nah ketika diupdate maka statusnya menjadi in progress. Jadi tiket yang Alan ini itu sudah dihandle oleh si Agus. Maka ini, nah si Agus ini di sini ada lognya ya, sudah diassign ke Agus. Ceritanya Agus in progress, pengecekan problem user ya, saya update. Kenapa harus diupdate? Tujuannya adalah agar ketika ada orang melihat tiket ini yang statusnya belum resolve, itu bisa tahu, oh si Agus sedang melakukan pengecekan problem user si Alan ini. Anggaplah di 10 menit kemudian ternyata Agus sudah menghandle problem ini. Ternyata dia itu access point-nya itu bermasalah, access point-nya itu di restart. Maka si tiket ini akan di resolve oleh si Agus. Kita resolve, kemudian nah untuk bisa meresolve itu ada resolution code. Jadi dia solution provide dan telah dilakukan perbaikan di sisi access point dengan cara di restart dan user sudah bisa akses ke WiFi kembali. Nah, kalau seperti ini kita update.
Nah, saat ini si nomor tiket ini kondisinya statusnya adalah resolve, oke, yang dihandle oleh si service desk. Atau bisa juga dihandle-nya bukan service desk sama tim network. Contoh si Agus ini nggak bisa mengakses access point untuk melakukan reset, harus tim network, maka bisa dilakukan assignment grupnya ke tim network. Tapi anggaplah ini kita masuk ke status insiden secara normal dari new, in progress, resolve. Nah, untuk nge-close itu, mana tadi ya formnya. Nah, untuk close itu sebenarnya tergantung bisnis proses masing-masing. Contoh, dari resolve ke close itu nanti akan otomatis setelah 1 hari itu akan close otomatis. Atau jika bisnis prosesnya adalah si services bisa melakukan close karena usernya sudah dihubungi, bisa aja. Jadi di update close manual. Jadi mau manual, mau otomatis itu tergantung dari bisnis proses masing-masing dan itu bisa dikonfigur di incident management. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tadi ya. Jadi statusnya ini yang normal. Ceritanya saya akan melakukan status yang nggak normal, nanti di on hold. Dan tadi ya, si user akan melakukan web service dari web service now. Jadi self service-nya seperti apa? Jadi ketika user mengakses service now, kemudian hak aksesnya adalah user, dia bukan si yang handle tiket, maka bisa mengaksesnya di employee center. Anggaplah ini user login ke service now, tapi dia bukan bukan sebagai sistem administrator. Oke, kemudian dia masuk ke employee center di sini. Namanya di belakangnya ESG. Jadi ini adalah instannya, kemudian dia otomatis ke ESG. Oke, ini nggak usah aja. Nah, ceritanya dia akan membuat tiket problem. Maka dia create incident di sini. Create incident. Kemudian dia nulis tiket secara manual di sini. Jadi dia melaporkan nih, saya urgensinya itu high. Oke. Kemudian tidak bisa buka email contoh. Kemudian dia menambahkan attachment. Attachment itu ini adalah search resultnya ya. Jadi dia mengattach gambar nggak bisa akses ke email. Jika sudah dia submit. Maka harusnya ini ada tiket otomatis. Nah, tergantung usernya. Kebetulan saya sistem administrator yang membuat tiket. Kita coba cek di incident all list. Jadi si service ceritanya membuka insiden, kemudian dia statusnya new, usernya yang tadi request adalah yang submit tiket adalah sistem administrator. Saya buka formnya, tidak bisa buka email gitu ya. Nah, dia self service, statusnya new. Kemudian saya assign ke service desk, kemudian di handle oleh Agus lagi seperti ini. Saya lakukan update. Nah, sekarang proses statusnya menjadi in progress. Saya buka lagi, kemudian si Agus ini ingin menanyakan ke sistem administrator, nggak bisa buka emailnya seperti apa sih Pak gitu ya. Dia menghubungi user nggak bisa-bisa nih. Nah, statusnya di on hold nih. On hold. Nah, ketika on hold itu dia ada reason yang harus di ini. Jadi waiting color, menunggu si usernya. Jadi saya update. Sudah mencoba menghubungi user, namun usernya belum bisa diangkat teleponnya.
Oke, dia update. Oh, dia harus, kalau ini Booknote ini untuk untuk update di tiketnya. Kalau dia on hold itu wajib mengisinya di komen. Nah, komen itu si usernya bisa melihat. Contohnya saya update di sini ya, in progress. Apakah nanti in progress itu bisa dilihat oleh user? In progress handle tiket. Kemudian nanti muncul harusnya ini aja. Saya update. Oke, saya ke sini lagi. Nah, sini. Nah, tadi saya menulis sudah mencoba menghubungi user, namun usernya belum bisa angkat teleponnya. Nah, ini tujuannya adalah agar si pembuat tiket bisa mengetahui kenapa statusnya sekarang menjadi hold gitu ya, atau di pause. Nah, kemudian saya ke tiket lagi, saya buka. Anggaplah si Agus Santoso ini sudah menghandle, dia melakukan resolve tiketnya. Dia harus mengisi tadi nggak bisa buka email. Saya resolution code-nya itu si user error karena sudah dilakukan perbaikan dan usernya yang tidak mengerti cara membuka email. Nah, dikasih tahulah ke usernya cara buka email itu seperti ini Pak, seperti itu ya. Nah, ini seperti ini kita save ke statusnya adalah resolve. Nah, kondisinya adalah statusnya resolve. Kemudian saya buka lagi sebagai user di employee center. Di mana tadi ya? Oh, nah di sini. Kita refresh. Oke, statusnya itu di-assign ke Agus Santoso. Kemudian statusnya saat ini adalah resolve ya. Nah, si resolve ini ternyata si usernya itu close. Kalau memang benar si Agus telah memperbaiki, atau actionnya itu bisa reopen di sini. Kalau nanti kita configure agar bisa reopen tiket, jadi ada close atau reopen. Kalau reopen maka akan lari ke sini menjadi in progress lagi. Jadi seperti itu life cycle dari incident management. Oke, mungkin di video kali ini itu saja. Intinya pada video kali ini adalah saya menjelaskan terkait incident management, mungkin dari apa itu insiden, goalnya apa, kemudian kita sudah praktek yang ini. Untuk NoMobile saya belum praktek dulu karena harus setting di aplikasi NoMobile-nya. Kemudian kita sudah belajar terkait status insiden baik yang di sini maupun di sini ya. Oke, nah nanti akan saya jelaskan di next video aja untuk yang di form ini. Kan di sini ada kategori, servisnya apa, kemudian configuration item, fungsinya untuk apa, kemudian impact dan urgency itu untuk apa. Kemudian di sini juga ada CI atau child incident itu seperti apa. Jadi standarnya sebuah software atau tools ITSM itu sangat banyak. Kemudian pada incident management ini saya jelaskan hanya lempengan aja ya. Nah, nanti saya juga bahas lebih detail di next video saja terkait menu-menu yang ada di incident management atau di form incident agar lebih maksimal. Nah, di video kali ini cukup itu aja. Teman-teman bisa tahu manfaat dari incident management, dan siapa tahu teman-teman ingin belajar terkait ServiceNow atau belajar terkait ITSM bisa maksimal di video saya ini. Terima kasih. Saya akhiri pada video kali ini.
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.